Bab 036. Firza akhirnya mengulurkan tangannya. Perkenalkan, saya Firza, suaminya Zaida. Seperti sengaja menekan kata suami ketika memperkenalkan diri kepada Ustaz Hanan. Ustaz Hanan tersenyum. Menjabat tangan Firza. Salam kenal, Pak Firza. Awalnya, perkenalan itu baik-baik saja. Ustaz Hanan juga tidak melakukan sesuatu yang aneh. Sikapnya biasa saja, baik kepada Zaida, Hafiz, bahkan kepada Firza. Sayangnya, Firza tidak demikian. Ia malah meremas tangan Ustaz Hanan dengan begitu kuat. Ustaz Hanan sempat mengernyit bingung dengan yang dilakukan Firza, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan mengira bahwa mungkin memang seperti itu gaya bersalaman Firza. Lagi pula kekuatan orang beda-beda. Ketika Ustaz Hanan hendak menyudahi sesi salam perkenalan itu, Firza malah seperti tidak mau melepaskannya. Malah semakin kuat saja meremas telapak tangan Ustaz Hanan dan membuat pria itu agak kesakitan. Mas. Zaida menepuk bahu Firza, dan saat itulah ia langsung melepaskan telapak tangan Ustaz Hanan. Iya sayang. Aku mau pamit ke toilet sebentar ya. Firza langsung menggenggam telapak tangan Zaida. Ya sudah, ayo saya antar. Enggak usah, Mas. Di sini aja temenin Hafiz, tolak Zaida. Firza menggeleng. Enggak, saya harus ikut. Di sini ramai, kalau nanti kamu tersesat di kerumunan gimana? Tapi Mas. Zaida mengembuskan napas panjang. Enggak apa-apa Mbak Zaida, benar katanya Bang Firza itu. Di sini rame, kalau Mbak sendirian nanti terbawa arus kerumunan malah susah nanti nyarinya. Hafiz ikut menyahut. Zaida akhirnya mengangguk. Ia tidak mau berdebat panjang juga hanya perkara mau ke toilet. Sepanjang berangkat ke toilet, Firza tidak melepaskan genggaman tangannya dari Zaida sama sekali. Untuk Zaida sendiri, ia sebenarnya tidak masalah dengan Firza mengantarnya kemana-mana, hanya saja ia agak malu, hanya ke toilet. 145. Saja harus sampai diantar padahal ia bukan anak kecil yang akan tersesat. Kalaupun misalnya ia terbawa arus kerumunan dan susah untuk kembali, Arun tinggal menghubungi Firza atau Hafiz dan meminta ditunjukkan jalannya, tetapi ya sudahlah, tidak ada gunanya juga memperdebatkan hal sepele seperti ini. Untungnya ketika sampai di toilet, antriannya tidak ramai, hanya ada sekitar 2 atau 3 orang saja yang berada di toilet. Di sini, toilet perempuan dan laki-laki berada di satu tempat, hanya dipisahkan oleh dinding sekat dan juga tanda di depan, toilet perempuan ke jalur kanan sementara yang laki-laki ke jalur kiri. Saya tunggu di sini, kata Firza. Zaida mengangguk. Ia pun masuk ke dalam toilet sementara Firza menunggu di depan. Berhubung tidak ada kursi di depan toilet, jadi Firza berdiri sambil menyandarkan punggungnya pada dinding sambil menyilangkan kedua lengannya. Baru beberapa saat Firza menunggu, tiba-tiba ada 2 waria berpakaian mentereng tertawa-tawa dengan suara berat khas pria milik mereka. Awalnya Firza santai-santai saja, ia tidak terlalu mempermasalahkan preferensi orang lain apalagi tidak kenal. Kadang-kadang ada yang berdandan seperti wanita dan sok kecentilan, tetapi sebenarnya tetap berjiwa laki-laki. Jadi,
Firza pikir pun dua waria itu hendak masuk ke toilet laki-laki yang di jalur kiri. Namun, Firza sontak melotot kaget ketika dua waria itu hendak masuk ke jalur kanan di mana jelas tertera bahwa itu adalah toilet untuk perempuan. Firza refleks menahan lengan berotot salah satu waria itu. "Heh, mau ngapain kamu masuk ke toilet perempuan?" Si waria mengerjap pelan. Salah satu dari mereka yang memakai gaun pendek berwarna oranye mentereng menatap Firza dari atas sampai bawah. Bukannya menjawab pertanyaan Firza, waria itu malah tersenyum nakal kepada Firza. "Aduh, ada Mas ganteng mau kenalan." Si waria berbaju oranye langsung menggenggam telapak tangan Firza dengan erat. Firza memucat. "Hah? Jangan malu-malu dan sok keras gitu dong, Mas ganteng. Kalau mau kenalan boleh banget kok. Nama aku Elizabeth, kalau temenku ini namanya Gracie. Lepaskan saya. Kalian ini apa-apaan sih? Saya hanya mau menegur kalian yang seenaknya mau masuk ke toilet perempuan." Si waria bernama Elizabeth itu malah senyum-senyum senang melihat Firza panik. "Ah, masih sok jual mahal aja sih Mas ganteng ini. Udah sini, kita kenalan." Firza menggeleng. "Lepas. Aduh, badannya kekar banget, Chin. Eike jadi gerah ini oh." Elizabeth dengan santainya menyentuh perut dan dada Firza. Firza merinding sejadi-jadinya. "Jangan sentuh saya. Kurang ajar, kalian. Ya ampun di Mandoska bisa dapat Mas ganteng kayak gini lagi. Kalau cuma satu kurang ih." Firza semakin dipepet oleh dua waria itu. Badan mereka bahkan lebih besar daripada Firza. Sebenarnya jika melawan dua pria sekaligus meskipun dengan badan yang lebih besar, Firza masih memiliki kemungkinan. 146. Menang, hanya saja yang sekarang dihadapi Firza adalah makhluk jadi-jadian. Sebelum melawan, Firza mungkin sudah lemas duluan karena merinding sejak tadi digoda terus-terusan. "Cus ah, Mas ganteng kita kencan bertiga aja kalau gitu." Firza berusaha mendorong dua waria yang terus menarik-narik tangannya. Namun, karena memang sulit untuk melepaskan diri, Firza random saja mendorong tubuh mereka di bagian manapun toh mereka juga sesama pria. Sialnya, Firza yang berusaha melepaskan diri sambil menghindari sentuhan-sentuhan tidak senonoh dua waria itu malah tidak sengaja memegang gunung buatan di dada salah satu waria tersebut. "Kiyah, Mas ganteng gimandose kok udah sentuh-sentuh bagian itu aja." Firza juga kaget. Tangannya bisa merasakan kalau gundukan buatan di dada waria itu hanya sesuatu yang disumpalkan ke sana agar menyerupai dada wanita. Di tengah situasi panik tersebut, Zaida keluar karena sudah selesai. Kebetulan di dalam toilet hanya tinggal dirinya saja dan saat mencuci tangan tadi, Zaida mendengar suara ribut-ribut di depan toilet jadi ia penasaran. Saat keluar, rupanya ia malah melihat suaminya sendiri sedang dipepet oleh dua waria agresif dengan posisi yang sangat. "Mas." Firza dan dua waria itu menoleh kepada Zaida. Saat itu juga, Firza langsung melepaskan tangannya dari gunung jadi-jadian waria itu. Keringat dingin turun dan ia panik luar biasa karena dilihat Zaida dalam posisi aneh tersebut. "Zaida, enggak. Kamu jangan salah paham ya.
Ini nggak seperti yang kamu lihat. Seru Firza panik. Lalu si waria melirik Zaida dan Firza bergantian kemudian cemberut kecewa. Ish, masnya udah punya istri ya? Aduh, Eilke nggak mau jadi pelakor ah. Tapi kalau dijadiin istri kedua Eike juga nggak akan nolak. Firza akhirnya berhasil melepaskan diri. Ia langsung memeluk Zaida, seolah berusaha meminta perlindungan kepada sang istri dari dua waria tersebut. Zaida menahan tawa sejak tadi. Untung saja ia memakai cadar. Lalu, dua waria itu pun pamit. Bye. Bye. Mas ganteng. Setelah dua waria itu pergi ke toilet pria, barulah Firza menghela napas lega. Lah benar-benar merinding. Belum pernah sepanjang hidupnya Firza merasa amat terancam sampai tidak tahu harus melakukan apa bahkan hanya untuk melepaskan diri saja. Sementara itu, Zaida yang melihat Firza pucat pasi malah tertawa. Astagfirullah, bisa-bisanya ada makhluk jadi-jadian seperti itu di sini, ucap Firza sambil mengusap keringat dinginnya. Zaida tertawa geli. Kenapa malah ketawa sih? Firza menggandeng Zaida. Mereka segera pergi dari toilet itu sebelum Firza ketempelan lagi. Soalnya lucu banget, Mas. Itu tadi tawarannya nggak mau diterima aja, Mas. Firza mengernyit. Hah. 147. Dia mau jadi istri kedua kamu tuh, Mas. Firza melotot. Udah mulai berani nakal ya. Awas aja nanti malam saya hukum kamu sampai nggak bisa jalan. Wajah Zaida langsung berubah horor. Ia memukul lengan Firza dengan keras. Apaan sih, Mas? Di tempat umum juga. Sekarang, gantian Firza yang tertawa puas. Mereka pun kembali ke tempat Hafiz. Ustaz Hanan sudah tidak ada di sana. Firza seketika bernapas lega. Zaida mengernyit heran melihatnya. Kenapa, Mas? Tanya Zaida. Firza menggeleng. Lalu mereka berdua pun menyaksikan penyerahan penghargaan untuk para juara lomba. Ketika Hafiz naik ke podium sebagai juara 2, Zaida dan Firza bertepuk tangan. Setelah berfoto dengan jajaran penyelenggara, juri, dan yang berhubungan dengan lomba, lalu dipersilakan pula perwakilan keluarga untuk naik dan berfoto bersama para juara. Berhubung Abah dan Umi tidak ada, jadi Firza dan Zaida yang mewakili untuk mendampingi Hafiz berfoto bersama keluarga. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara penutupan dan rangkaian acara lomba berkuda yang diselenggarakan selama beberapa hari terakhir pun usai. Selepas acara selesai, mereka tidak langsung pulang. Firza ingin mengajak Hafiz sekalian jalan-jalan, sekalian mumpung ada waktu. Firza tahu jadwal Hafiz juga padat, makanya harus bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk dihabiskan bersama. Hafiz, nanti nginep dulu aja ke rumah abang sama mbak. Kamu pulang ke pesantren besok aja nanti biar abang pesenin taksi, kata Firza. Emang nggak apa-apa, bang? Tanya Hafiz. Firza menatap Hafiz dari pantulan spion tengah. Ya nggak apa-apalah, memangnya kenapa? Hafiz menggaruk tengkuknya. Iya.
Hafiz refleks bertanya seperti itu mengingat kejadian sebelumnya suasana rumah tangga kakak dan abang iparnya seperti sedang ada masalah. Hafiz takut saja jika nanti dirinya mengganggu. "Kita jalan-jalan dulu ya, sekalian aja," ujar Firza. Zaida dan Hafiz mengangguk setuju. Firza membawa Hafiz ke mall. Hafiz pikir, mereka hanya sekadar jalan-jalan saja tetapi Firza malah mampir ke sebuah toko brand sepatu terkenal. "Abang mau beli sepatu baru?" tanya Hafiz. Firza menggeleng. "Kamu yang pilih." Hafiz langsung menggeleng. Nggak usah bang. Makasih." 148. "Pilih aja. Kata Zaida kamu suka olahraga. Pilih saja sepatu olahraga baru yang nyaman buat kamu." "Tapi sepatu aku masih bagus kok, bang." "Ya buat ganti biar nggak itu-itu saja." Hafiz melirik Zaida. Bukannya ia tidak suka, ia hanya sungkan. Lalu, Zaida pun mengangguk. "Nggak apa-apa Fiz, ambil aja. Nggak baik menolak rezeki." Firza mengangguki ucapan Zaida. "Benar tuh apa kata mbak kamu." Hafiz pun akhirnya memilih sepatu olahraga yang ia inginkan. Firza memang memilih merek yang lumayan terkenal dan juga agak mahal. Makanya, tadi Hafiz sungkan mau memilih. Namun, karena Zaida juga memberi konfirmasi tidak masalah untuk mengambil pemberian Firza, akhirnya Hafiz pun menerima. Lalu saat mencoba sepatunya, Zaida yang awalnya mengira harga sepatu itu biasa saja langsung terkejut. "Mas Firza, itu beneran mau beliin sepatu Hafiz di sini? Cari merek lain aja nggak apa-apa kok." "Kenapa sih? Tadi kamu sendiri loh yang bilang ke Hafiz kalau rezeki nggak boleh ditolak." Zaida mengangguk. "Iya sih, tapi tadi aku nggak ngecek harganya." Firza menepuk-nepuk bahu Zaida. "Udah nggak apa-apa, emang saya pengen beliin di sini kok. Lagian nggak tiap hari juga saya beliin Hafiz. Anggap ini hadiah dari saya atas kemenangan Hafiz ya." "Tapi, Mas, nggak apa-apa, sayang. Hafiz itu udah kayak Amel bagi saya, jadi saya mau ngasih yang terbaik untuk dia." Zaida terharu mendengarnya. Hafiz sendiri memang bukan tipe adik yang suka meminta-minta. Sikapnya lebih dewasa daripada usianya, sama seperti perawakannya yang seperti pria dewasa padahal dia masih anak SMA. Selama ini, kalau ia bisa menabung pasti ia akan membeli apa yang ia mau dengan tabungannya sendiri. Terkadang Abah dan Umi sampai frustrasi karena Hafiz jarang mengutarakan permintaan selayaknya remaja pada umumnya. "Makasih ya Mas, Hafiz pasti seneng. Dia jarang minta dibeliin sesuatu soalnya, bahkan Abah aja kadang bingung itu anak pengennya apa." Firza tertawa. "Iya sama-sama. Ya mungkin dia hanya nggak mau merepotkan orang tua aja." Hafiz pun menghampiri Firza. "Makasih banyak ya bang, semoga rezekinya lancar dan damai sejahtera sama Mbak Zaida." Firza terkekeh. Iya, sama-sama." Setelah membeli sepatu, Firza mengajak Hafiz dan Zaida mampir ke sebuah kafe yang ada di mall tersebut.
Mereka tidak terlalu lapar sebenarnya, jadi hanya sekadar ingin bersantai saja. Saat itu, mereka sedang memilih menu minuman untuk dipesan ketika tiba-tiba Nicky datang dan langsung memasang ekspresi kaget. "Loh, abang di sini?" ujar Nicky. 149. Zaida dan Firza kaget melihat Nicky ada di sana. Apalagi momennya terlalu tepat. Mereka baru saja sampai di kafe itu, dan Nicky tiba-tiba muncul. Zaida langsung memasang ekspresi tidak nyaman, untunglah ekspresi tersebut tersembunyi di balik cadarnya. Lalu, Nicky dengan seenaknya langsung duduk begitu saja di samping Hafiz yang sejak tadi hanya meliriknya.